Terima kasih yang saya hormati Pak Camat, kemudian yang saya hormati Pak Dan Kamil, Pak Kapolsek, kemudian Bapak Kepala Puskesmas Tampojung Pregi dan Waru ya. Kemudian ada Pak Zainal di sini selaku dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Yang saya hormati Bu Rustini dari UNICEF Indonesia. Yang saya hormati Bapak dari KUA Kecamatan Waru ya. Kemudian TPBKK, kemudian dari Kepala Sekolah MI yang ada di Kecamatan Waru, kemudian Bapak Ibu sekalian para tamu undangan, para kepala desa yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih atas kesempatannya, masih menyempatkan waktu ya, ini sudah 2:30 sebenarnya. Terima kasih dan terima kasih juga sudah menyambut kami di sini untuk memberikan sedikit sosialisasi untuk apa itu polio dan seperti apa nanti kegiatan kita mulai hari Senin yang nanti akan ada kegiatan Supin yang mulai dari tanggal 15 sampai 21 untuk putaran pertama. Kemudian untuk putaran keduanya karena ada jeda 1 bulan, untuk putaran kedua nanti tanggal 19 Februari mulainya. Nah, izinkan saya menyampaikan sedikit untuk situasi ya. Ya, bisa. Sedikit penyampaian tentang situasi polio secara global. Jadi ini adalah situasi polio di seluruh dunia, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di layar TV ini ada merah, di sini ada merah, ini ada kuning, ada hijau ya, jelas ya Bapak Ibu semua. Nah, ini yang merah ini adalah polio liar. Jadi polio liar tipe 1. Nah, sampai saat ini polio liar tipe 1 ini hanya ada di negara Pakistan, Afghanistan, dan Mozambik. Nah, di sini ada 2 negara ini, ada Pakistan, kemudian jadi di sini ada Pakistan, kemudian di sini ada Afghanistan, dan di sini ada Mozambik. Jadi ada 3 kasus, masing-masing satu negara ini 1 kasus. Nah, kemudian yang kuning ini, jadi yang kuning ini adalah kasus CPD PP tipe 1. Ini tipe 1. Ini ada banyak di Malawi, kemudian di Kongo, ada juga daerah Mozambik. Nah, kemudian ini yang biru agak hijau Tosca ini yang paling banyak Bapak Ibu. Ini yang paling banyak dan ini juga yang kita temukan di Indonesia termasuk di Pamekasan. Kalau ini tipenya ini adalah CPD PP tipe 2. Kemarin itu hasilnya hasil laboratoriumnya menunjukkan istilahnya kalau secara medis namanya CPD PP tipe 2. Ini banyak di negara-negara Afrika. Kemudian ini ada juga ditemukan di Yaman. Ini juga banyak di Yaman. Kemudian ini untuk Indonesia. Jadi Indonesia ada di sini. Nah, untuk laporan sementara per Agustus 2023, jadi belum laporan yang di Jawa Timur yang kita temukan, termasuk yang Pamekasan belum masuk di sini Bapak Ibu. Jadi di sini baru 4 kasus, 3 kasus di Aceh, kemudian 1 kasus di Jawa Barat. Nah, lanjut. Polio tadi sudah disinggung oleh Pak Camat. Polio itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, amat sangat menular. Nah, ini menyebabkan kelumpuhan yang permanen, artinya menetap, tidak ada obatnya. Jadi kalau anaknya sudah lumpuh, tidak ada obatnya, lumpuh seumur hidup. Nah, ini paling banyak menyerang pada anak usia kurang dari 5 tahun, tetapi juga bisa lebih dari itu. Tapi paling banyak di usia kurang dari 5 tahun. Nah, Bapak Ibu kalau lihat, ini selain anaknya lumpuh seperti ini, lumpuh seumur hidup, harus pakai tongkat kalau dia jalan. Di sini ada lihat, ini adalah gambar tabung Bapak Ibu. Nah, jadi dulu di akhir abad 19 itu di Amerika Serikat, ini wabah polio ini besar-besaran sampai jumlah kematian pada anak itu sampai 3.000 anak yang meninggal karena polio ini, saking ganasnya. Nah, ini anak-anak yang berhasil hidup selamat dari virus polio itu, entah dia bisa hidup dengan kecacatan seumur hidup atau dia berhasil hidup tapi harus di dalam tabung ini. Jadi seumur hidupnya di dalam. Anggaplah misal dia umur 2 bulan kena,
Dia mulai 2 bulan sampai akhir hayatnya harus ada di dalam sini. Kenapa bisa di dalam sini? Karena virus polio ini bukan hanya menyerang saraf yang membuat dia lumpuh, tetapi juga saraf pernapasannya, sehingga dia tidak bisa bernapas. Sehingga diciptakan alat ini untuk membantu dia bernapas. Jadi ketika dia keluar dari tabung ini, dia nggak bisa bernapas, meninggal. Itu sebabnya kenapa harus ada di dalam tabung ini. Nah, kemudian muncullah karena kasus ini ya, karena ada tingginya KLB atau wabah tersebut, muncullah imunisasi polio. Nah, itu berhasil menurunkan angka kesakitan dan kematian sampai 99%. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana imunisasi kita cakupannya? Apakah anak-anak kita seluruhnya diimunisasi? Atau setidaknya 95% diimunisasi? Karena kan kalau semuanya kadang nggak bisa diimunisasi semua, karena ada yang sakit atau ada yang bepergian ya. Jadi biasanya dari kementerian, dari WHO itu ataupun dari UNICEF standarnya biasanya setidaknya 95%. Nah, tapi kita lihat ini terjadi polio karena ada beberapa hal. Pertama, kekebalan kelompoknya tidak tercapai. Nah, kenapa kekebalan kelompoknya dia rendah? Ya, itu tadi yang saya sampaikan, karena imunisasinya rendah. Imunisasi polionya itu rendah. Banyak anak-anak kita nggak diimunisasi. Kenapa nggak diimunisasi? Ya orang tua menolak, atau anaknya sakit, atau bepergian, dan kebanyakan ini karena menolak, Bapak Ibu. Nah, ini kalau rendah selama bertahun-tahun itu bisa menyebabkan polio gitu. Yang kedua, ini bisa virus dari luar, impor. Dan tadi saya sampaikan ya, di sini kita lihat gambarnya di sini, ini seluruh dunia kena. Jadi ada di negara di benua Afrika, ada di Yaman. Nah, ini ada di sini juga di Pakistan. Nah, kalau misalnya ada pendatang dari sana masuk ke Indonesia dan orang-orang yang datang itu telah terinfeksi virus polio, bisa saja datang ke Indonesia, dia menularkan. Makanya dikatakan virus impor, jadi dia dari luar. Atau bisa saja kita sendiri, masyarakat kita keluar negeri ke tempat yang tadi ada virus polionya, ada wabah KLB wabah polionya, sehingga dia terinfeksi, masuk kembali ke Indonesia, sampai di Indonesia dia menularkan. Nah, yang terakhir ini bisa karena kebocoran vaksin. Tapi ini biasanya bisa dihindari kalau misalnya penanganannya tumpah atau misalnya bocor, itu penanganannya bisa diberikan klorin. Maka virusnya bisa mati. Nah, ini kita lihat sepintas. Kalau kita lihat di ujung barat sana, itu ada 3 titik, itu adalah Aceh, Bapak Ibu. Itu Aceh. Nah, di Aceh pertama akhir 2022, tepat 1 tahun setelah sebelum ditemukan kasus di Pamekasan, itu kemarin ada anak laki-laki usia 7 tahun yang kena. Pertama itu di PD. Kemudian yang kedua ada ditemukan di Aceh Tengah. Aceh Utara, itu anak usia 3 tahun. Kemudian ada di Aceh Tengah usia 4 tahun. Kemudian setelah itu ditemukan di sini nih, Jawa Barat, di bulan Februari, usia anak 4 tahun. Kemudian ini yang kemarin nih, yang bikin kita heboh. Jadi akhir Desember kemarin, per tanggal 14 Desember itu Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa telah ditemukan virus polio virus 2 itu ditemukan pertama di Klaten. Dan ternyata yang di Klaten ini, anak yang lumpuh di Klaten karena polio tipe 2 ini melakukan perjalanan ke Sampang, diselusuri di Sampang. Kemudian dilaporkan juga bahwa di Pamekasan juga kita dapat 1 anak yang lumpuh disebabkan oleh virus polio tipe 2. Dan yang terakhir lagi di Sampang. Kemarin itu yang paling baru ini di Sampang ditemukan kasusnya. Jadi kemarin ini ada 3 anak yang lumpuh. 1 di Bangkalan, tapi anaknya nggak lumpuh, cuma virus polio 2-nya itu ditemukan di Sungai Saksak. Jadi kemarin Sungai Saksak Bangkalan itu kita ambil spesimennya, airnya. Jadi karena kita melihat di mana masyarakat ini tuh membuang limbahnya, pertemuannya di sungai. Nah, itu kita ambil, kita periksa di laboratorium. Ternyata air sungai itu mengandung virus
polio tipe 2. Jadi dari hasil laboratorium itu positif, dari hasil air dari Sungai Saksak itu, kemudian di sini di Klaten, kemudian Sampang dan Pamekasan 3 anak yang lumpuh. Nah, ini kita lihat di sini, ini adalah Klaten. Jadi kasus pertama ini di Klaten, yang anaknya itu ternyata juga tinggal di Sampang. Nah, kemudian kasus kedua ini yang di Pamekasan, kasus kedua. Ini anaknya usianya 22 bulan, Bapak Ibu. Nah, ini anaknya pertama kali itu nggak terdeteksi. Dia datang di rumah sakit karena anaknya memang sudah 22 bulan, tapi memang anaknya kecil, kurang gizi. Nah, saat itu rumah sakit melaporkan ke Dinkes Kabupaten bahwa ini anak dia gizi buruk, nggak bisa jalan, didatangin, diambil tinjanya, diperiksa di laboratorium, ternyata anaknya tidak bisa jalan karena menderita polio tipe 2. Seperti itu. Nah, yang ketiga ini yang terbaru ini, dan mudah-mudahan tidak ada kasus tambahan ya. Ini yang terbaru yang kemarin ada di Camplong, anaknya usianya 3 tahun, anak laki-laki usia 3 tahun, di Camplong kasusnya sama, menderita polio virus tipe 2. Ini yang tadi yang saya sampaikan di Bangkalan ada, tapi di Bangkalan itu bukan kasus anak yang lumpuh, tapi dari air sungainya yang terdeteksi mengandung virus polio tipe 2. Nah, ini perlu saya sampaikan, kenapa? Karena selain dari vaksin imunisasi polio yang nanti kita lakukan hari Senin, kita juga akan diperiksa, akan dinilai sejauh mana pelaksanaan imunisasi kita, Bapak Ibu. Nah, di sini selain dari imunisasi, nanti kita juga harus melaporkan kasus-kasus yang kemungkinan lumpuh, ya, yang kemungkinan lumpuh. Ini mohon Bapak Ibu, saya sampaikan, mohon ketika ada anak yang tiba-tiba lumpuh, tidak bisa berjalan, lemas, ya sebelumnya anaknya bisa saja jalan, tapi tiba-tiba bukan karena dia tertabrak, bukan karena dia jatuh, tapi tiba-tiba itu mohon dilaporkan ke puskesmas atau dilaporkan ke dinas kabupaten untuk kami bisa lakukan pemeriksaan, karena mana tahu anaknya polio. Nah, ini kita periksa sebenarnya setiap anak yang menderita, yang kita curiga itu kita periksa untuk memastikan bahwa dia itu layu kakinya, dia lumpuh kakinya bukan karena virus polio. Tapi kalau karena virus polio, kita pasti lakukan penanganan atau secepat mungkin kita lakukan penanganan gitu.